Nah, terus yang hal kedua nih masalah Jakarta ini yang nggak selesai-selesai ini masalah banjir nih Bang Yos. Banjir Kira-kira ya. gimana menurut Bang Yos ini? Ya memang banjir ini begini ya. Banjir itu masalahnya ya, satu masalah medan. Ya. Jadi Jakarta ini yang pertama dilalui 13 sungai. Kan rumah sungai itu dari atas pengen cari laut gitu kan. Ya. Melewatin Jakarta ini 13 sungai. Beda sekali dengan ibu kota negara yang lainnya. Aku lupa ya ibu kota mana ya, waktu di Polandia apa itu sungai besar, tapi satu sungai gitu ya, ini 13 sungai. Ya. Lalu juga 30% permukaan tanah Jakarta di bawah permukaan laut. Dan turun juga tiap tahun turun. Ya. Dan tiap kali juga turun itu tadi. Nah, ini juga masalah gitu. Nah, itu sebabnya maka banjir itu tidak bisa diselesaikan oleh Jakarta sendiri di hilir saja gitu. Meski ya yang pertama kan di hilirnya yang pertama ya. Kan gini, oleh karena itu ada 3 konsep menyelesaikan banjir. Satu, itu ngatasin yang 30% yang di bawah permukaan laut itu kan bukan jadi satu kan, terpencar di mana-mana ya. Itu dipasang pompa air. Nah, itu disedot dibuang ke sungai yang terdekat. Zaman saya 72 pompa air, sekarang mungkin sudah ratusan ditambah gubernur-gubernur berikutnya kan. Ya. Terus yang di sungai ini kan dibikin namanya kanal. Kanal itu kayak gini, kalau ini laut, ini selatan, ini dibikin Belanda begini. Zaman Belanda dia bikin kanal barat, gini separuh begini. Ini kan saya pelajari tahun 1933 atau 35 gitu dia bikin ini kan. Nah, oleh karena zaman saya tak bikin lagi timur, Banjarnegara Timur gini. Untuk jadi sungai yang 13 itu langsung ini tuh dibuang ke laut. Namun demikian pada saat debit air itu sangat tinggi, besar di sana, tetap aja nih meledak, itulah banjir antara lain. Nah lalu penyelesaiannya gimana? Penyelesaian di hulu. Nah ini aku sudah bikin konsep yang kayak gitu itu tadi. Di sana dibikin waduk-waduk raksasa gitu, untuk membelokkan sungai itu ke waduk dulu itu. Yang 13 ini kita belokkan. 3 atau 4 waduk raksasa gitu. Pada saat musim hujan deras itu penampungan air, pada saat musim kemarau dia bisa jadi irigasi ya, untuk rekreasi, untuk spot bisa gitu. Jadi multifungsi sebenarnya. Nah ini sudah ada konsepnya. Nah masalahnya di daerah sana itu daerah orang lain ya, yang tidak bisa beda, ya, bukan dijangkau oleh Gubernur DKI. Jadi apapun di hilir di Jakarta diselesaikan serapi apapun, pada saat debit air besar di sini ya tetap aja tenggelam tanpa ada penyelesaian di daerah selatan di hulu, gitu. Jadi ini semua ada masalah banjir, masalah transportasi, masalah kependudukan. Itu sebabnya saya menggagas dulu Jakarta dijadikan megapolitan. Dan itu memperjasa sampai saya ke Kuala Lumpur. Saya ke Kuala Lumpur di kantornya Mahathir saya diskusi. Habis-habis 1 jam saya diskusi sama beliau itu di situ. Saya bertanya kenapa yang mulia Kuala Lumpur bukannya pindah ke Putrajaya kan, Putrajaya gitu. Nah oleh karena itu aku meniru konsep megapolitan itu antara lain menggabungkan Jakarta dengan kota-kota kecil di sekitar Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, ya, secara tata ruang. Ingat, secara tata ruang, bukan secara administrasi. Gitu. Artinya apa? Artinya Depok, Bogor, Bekasi itu tetap Jawa Barat, Tangerang di bawah Banten tetap. Gitu kan. Sehingga tidak terkesan kita nyamplok dari orang lain. Tetapi semua terintegrasi, transportasi, ngatasi banjir segala macam. Dan saya meyakini bahwa konsep megapolitan itu menyelesaikan masalah yang realistis. Jadi istana itu dulu sama saya pindahkan ke Jonggol. Gitu. Jadi DPR RI, Cilangkap, Mabes Polri nggak perlu pindah. Karena gitu. dekat. Jadi hanya bikin istana di sana supaya terbuka gitu kan. Nah, tentu saja dengan asrama pas Wapres kira-kira kayak begitulah. Dengan kemudian Seknek atau Seskap yang melekat langsung ke presiden. Jadi kalau ada rapat kan ada tol kok. Itu pikiran yang sekali lagi yang saat itu pikiran realistis itu bisa kita lakukan. Jadi orang dengan megapolitan tidak ngincer Jakarta yang sudah penuh sesak kayak begini. Ya kan? Dia akan bikin membuat
apartemen itu di tanah-tanah Depok atau mungkin Bogor yang masih murah kan gitu. Jadi terbuka. Kita tata lagi nanti, oh di sana kawasan untuk pendidikan, di sana kawasan untuk sentra ekonomi, di sana pemukiman, itu bisa kita atur kembali sehingga luas kan sampai puncak sana sampai daerah pasti keren banget itu. Jadi menurut Bang Nah Yos konsep ini yang pernah merespon adalah zaman Pak SBY. Malah dibesarkan sampai Sukabumi, oke lah, tetapi kan nggak direalisasi juga kan. Nah, oleh karena aku bertanya-tanya, kenapa enggak itu yang jadi pilihan kita? Sekali lagi itu pikiran saya, yang di luar pemerintahan kan nggak ngerti. Gitu. Jadi menurut Bang Yos nih ibu kotanya pindah ke IKN sana mungkin gimana? Tepat? Iya, ya itu tadi kan kalau memindahkan di sana itu kan bukan hanya memindahkan anu aja kan. Itu kan nanti juga memindahkan orang ya. Jadi membuat rencana besar itu kan harus dari semua aspek diperhitungkan. Ya, ekonomi sudah pastilah. Apakah layak saat ini kita memindahkan ibu kota? Sekali lagi catatannya kecuali Jakarta tidak bisa berfungsi lagi. Misalnya data-data nasional atau internasional betul, saya kira enggak, tetap masih bisa ya. Lalu kedua masalah historis ya. Mengapa dulu Jakarta jadi ibu kota? Juga masalah-masalah lain geografis, ya. Masalah yang perlu diperhitungkan, masalah psikologis. Orang umumnya sudah merasa mapan di sini, terutama dipindah itu bukan hal mudah. Karena sekali pindah dia, pindah dengan anak istrinya, ya kan? Pindah rumah, pindah sekolahan, gitu. Ini nggak mudah ini, pindahkan karena jumlahnya bukan ribuan, jutaan. TNI berapa, Polri berapa, PNS berapa, atau ASN ini berapa gitu. Nah, sedangkan dengan megapolitan itu tadi ya, kalau tadinya itu Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi itu ibaratnya dapat racunnya saja, madunya di Jakarta. Pada saat megapolitan ini sampai aku sudah membuat buku ini. Ini satu tulis. Ini bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia juga. Ya, Jakarta megapolitan. Sampai detail isinya ini. Jakarta saat ini, Jakarta nanti kalau megapolitan seperti apa? Ini kira-kira sama nggak nih? Sekarang kan yang rencananya katanya mau dibuat ada Dewan Aglomerasi ya. Aglomerasi. Yang ditunjuk presiden ini kira-kira sama ya nggak? saya nggak mempelajari itu, tapi kira-kira mungkin kayak begini ya. Nah oleh karena itu barang ini cukup pimpin di gubernur saja. Tingkat gubernur mungkin setingkat menteri statusnya. Nggak perlu dipimpin lagi oleh wakil presiden yang saya dengar. Rencananya katanya isunya mau dipimpin ya, wakil presiden kan sudah sibuk banget membantu presiden masalah nasional seabrek-abrek itu kan. Itu konsepnya ada gitu. Nah itu tadi kan aku cerita Edi ya, orang itu selalu menanggapinya lebih ke apa namanya, ke negative thinking daripada positive thinking. Contohnya ini juga lagi. Kalau tadi sudah kita bahas, ini sekarang megapolitan. Nah, kira apa yang aku begitu yang Pak ngomong itu tuh dinilai, oh udah sudah so kepengen jadi menteri gitu, setingkat menteri gitu kan. Padahal aku pada saat ini dilakukan kan aku udah selesai. Jadi sekali lagi itulah budaya kita yang harus kita rubah. Kita sulit saling mengakui sesuatu pikiran-pikiran yang baik gitu. Karena dilengkupin anunya itu yang negatif thinking, yang lihat dari sisi negatif saja. Jadi dari Jakarta megapolitan yang Bang Yos mau cetuskan, ya tentu saja saya nggak pikiran sendiri, saya ngumpulkan orang yang ngerti kan. Saya juga punya background, satu dibanding kemana udah lihat New York kayak apa, lihat Canberra kayak apa, lihat Kuala Lumpur kayak apa, makanya aku tuh nggak itu. Pernah digagas Ali Sadikin juga, tapi masih secara global banget. Terus ini sudah saya sampai detail nih. Lebih istimewanya kemana nih arahnya supaya bisa jadi megapolitan nih? Ya itu kan tergantung goodwill seorang pemimpin aja mau apa enggak itu aja. Tapi kan sekarang seperti enggak anu lagi. Tetapi masih ada apa namanya pemimpin yang masih bisa dipakai. Ya, saya berharap ya, kalaupun pindah, IKN itu hanya membawa satu fungsi saja, yaitu fungsi pusat pemerintahan. Jangan lagi membawa pusat apa namanya pendidikan, pusat ekonomi dan perdagangan. Keliru. Menurut pikiran saya, karena belajar di Jakarta ini, kenapa kan mengembang multifungsi, fungsinya banyak sekali, menjadi padat, menjadi kayak magnet, karena fungsi itu adalah kehidupan, iya kan? Gitu, pendidikan, oh tempat kos itu udah anu kan gitu, kawasan ekonomi apalagi, gitu. Jadi itu kehidupan menjadikan orang daerah-daerah yang sulit itu masuk ke Jakarta, maka bertambah terus tak terkendali. Nah kalau itu dibawa ke IKN lagi akan terjadi Jakarta kedua nanti.